Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya Suganda Akuntansi. Kali ini saya akan membahas tentang prinsip akuntansi dan asumsi dasar akuntansi. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Tonton sampai habis ya supaya tidak ketinggalan informasi yang saya berikan. Pertama, prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi adalah dasar yang melandasi praktik akuntansi. Prinsip akuntansi ada dua macam, yaitu pertama, konsep kesatuan usaha, dan kedua, prinsip harga perolehan. Pertama, konsep kesatuan usaha artinya entitas dipandang sebagai kesatuan yang terpisah dan dibedakan dari pemiliknya. Kekayaan entitas harus dipisahkan dengan kekayaan pemiliknya. Misalnya, entitas membeli barang untuk keperluan pribadi pemiliknya. Harus dipisahkan bahwa transaksi itu bukan untuk keperluan entitas. Kedua, prinsip harga perolehan. Artinya, transaksi keuangan atau transaksi akuntansi itu harus dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Misalnya, dibeli sebidang tanah oleh entitas sebesar 200 juta. Dibayar biaya notaris 2 juta. Biaya balik nama 6 juta. Bea perolehan atas tanah dari bangunan sebesar 10 juta. Dan komisi maklar 6 juta. Maka harga perolehannya sebesar 224 juta. Kedua, asumsi dasar akuntansi. Agar laporan keuangan dapat dipahami oleh semua pihak, dalam standar akuntansi keuangan diatur tentang asumsi dasar, yang memberikan landasan bagi proses akuntansi. Asumsi tersebut menunjukkan kejadian-kejadian apa yang harus diperhitungkan dan cara yang digunakan. Asumsi-asumsi dasar akuntansi yang digunakan ada 5, yaitu pertama, dasar akrual, kedua, satuan moneter, ketiga, entitas ekonomi, keempat, periode waktu atau periodisitas, kelima, kelangsungan usaha. Pertama, dasar akrual, artinya pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan dicatat dalam catatan akuntansi, serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Sehingga laporan keuangan memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu, tetapi juga transaksi masa depan yang berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kedua, satuan moneter. Artinya, hanya data transaksi yang dapat dinyatakan dengan uang saja, yang boleh dimasukkan dalam catatan-catatan akuntansi. Karena uang merupakan media pertukaran yang sering dipakai. Asumsi ini memungkinkan akuntansi mengukur kejadian ekonomi. Sebelum lanjut, teman-teman subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi yang saya berikan. Dan jangan lupa komen di bawah. Oke, lanjut guys. Ketiga, entitas ekonomi. Artinya, laporan-laporan yang dihasilkan proses akuntansi disusun untuk suatu entitas ekonomi. Akuntansi menghasilkan informasi tentang transaksi yang dilakukan entitas ekonomi dan kejadian-kejadian yang terjadi pada mereka. Asumsi entitas ekonomi menyatakan bahwa kejadian-kejadian ekonomi dapat diidentifikasi dengan satu satuan pertanggungjawaban tertentu. Asumsi ini mensyaratkan bahwa aktivitas entitas terpisah dan berbeda dari aktivitas pemiliknya, serta semua entitas ekonomi lainnya. Asumsi ini harus selalu diikuti agar informasi akuntansi bisa berguna untuk keputusan-keputusan kredit dan investasi yang rasional. Keempat, periode waktu atau periodisitas. Artinya, kegiatan ekonomi dari suatu entitas ekonomi dibagi ke dalam berbagai periode waktu untuk tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan perlu disajikan dalam jangka waktu yang teratur, karena pembaca membutuhkannya untuk menganalisis kinerja entitas. Kelima, kelangsungan usaha. Artinya, entitas akan beroperasi secara terus-menerus.
Entitas diasumsikan tidak bermaksud untuk melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Oke guys, itulah prinsip akuntansi dan asumsi dasar akuntansi yang telah saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat menambah ilmu dan bermanfaat bagi orang lain dengan men-share-nya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.